Materi kita saat ini adalah materi integral tentu, ya. Kemarin kita bahas integral tak tentu. Nah, sekarang masuk ke bab kedua, integral tentu. Nah, apa saja yang akan kita bahas di integral tentu hari ini? Itu ada beberapa sub pokok, ya. Di sini ada notasi sigma. Ini sebenarnya dua materi ini, notasi sigma dan pendahuluan luas, ini merupakan satu pengantar saja ya untuk masuk ke pada integral tentu. Jadi ada notasi sigma, pendahuluan luas, jumlah Riemann, pengertian integral tentu, kemudian teorema dasar kalkulus, lalu sifat-sifat integral tentu dan perhitungan integral tentu dengan bantuan. Nah, jadi sebenarnya kita masuknya langsung ke sini nih, pengertian integral tentu. Tetapi sebagai anak matematika saya ingin kalian mengetahui kenapa integral itu seperti itu, ya. Nah, notasi sigma ini sudah kalian dapati sebenarnya mungkin di matematika dasar ya, dasar-dasar matematika. Jadi saya tidak terlalu mendalamkan lagi penjelasannya ya. Tapi ini lebih kepada mengingatkan, memperingatkan kalian tentang rumus-rumus yang berlaku di notasi sigma yang insya Allah nanti akan kita dapat gunakan di materi ini, pendahuluan luas dan jumlah Riemann ya. Nah, untuk hari ini kita berencana membahas 1, 2, 3, 4. Semoga 4 poin ini bisa kita bahas ya untuk hari ini. Oke, kita masuk dulu ke notasi sigma. Nah, notasi sigma, jadi kalian mungkin sudah paham ya tentang notasi sigma yang itu berlaku pada polinomial. Polinomial itu apa? Polinomial itu adalah suatu persamaan linear yang memiliki orde yang banyak. Kalau di sini kita katakan sebagai orde n, dan kalau dituliskan secara matematisnya itu bentuknya seperti ini. Pnx sama dengan an x pangkat n. Jadi bedakan indeks dengan pangkat ya. Jadi bedakan indeks dengan pangkat. Kemudian ini berlaku terus menerus. Jadi mulai dari a pangkat n, an x pangkat n sampai a0 x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, jadi ini hanya kelihatannya sebagai A0 saja, tetapi ada X pangkat 0 di sini ya. Nah, kemudian ini bisa juga kita tulis secara balik, ini kan penjumlahan, jadi berlaku hukum komutatif. Jadi kita bisa tulisnya A0 mulai dari A0 X pangkat 0, A1 X pangkat 1, A2 X pangkat 2, sampai AN X pangkat N. Ya, nah jadi untuk secara matematisnya kalau dia tulis secara terurai itu tulisannya panjang seperti ini. Namun di dalam matematika ada satu notasi yang membuat kita bisa menuliskan persamaan yang panjang ini menjadi suatu persamaan yang pendek dengan menggunakan notasi jumlah. Nah, notasi jumlah itu bentuknya ini yang kita sebut sebagai sigma. Nah, jadi uraian yang panjang ini bisa kita tulis sebagai Pnx sama dengan sigma I. Nah, di sini kita menggunakan indeks dummy atau indeks buatan dari kita sendiri ya. Di sini saya menggunakan indeks I, di mana I ini mulai dari 0 sampai N. Kenapa mulai dari 0 sampai N? Karena di sini indeksnya mulai dari 0 sampai N. Dan pangkatnya pun mulai dari 0 sampai N. Jadi di sini pangkat dan indeksnya itu berubah menjadi AI, menjadi I, sehingga suku-suku ini diwakilkan dengan AIX pangkat I. Gitu. Nah, Bu bisa tidak pakai huruf yang lain? Ini indeksnya atau variabel dummy-nya ini bisa kita gunakan huruf yang lain, misalnya J, K, L, M ya. Yang penting itu bisa menjadikan kita paham bahwa oh ini notasi dummy-nya, ini apa variabel dummy-nya, ini indeksnya, ini pangkatnya ya. Nah, nanti itu tergantung dari kondisi kita, yang mana yang kita menggunakan. Tapi biasanya kita selalu menggunakan I ya. Nah, kemudian
Nah, seperti ini polinom derajat 1 yang mulai, karena polinom derajat 1 itu berarti dia berakhir sampai 1. Jadi A0 tambah A1 X1 ya. Sehingga polinom ini yang terurai menjadi 2 suku bisa kita tulis menjadi 1 suku dengan menggunakan sigma. I sama dengan 0 sampai 1 karena kita punya 0 dan 1 ya. Kalau sampai polinom derajat 2 berarti dia sampai 2. Indeksnya sampai 2 ya. Nah, saya rasa ini bisa kalian pahami ya. Nah, sehingga untuk yang kalian harus ingat di pertemuan ini di materi ini adalah rumus-rumus notasi sigma itu sendiri. Nah, rumus notasi sigma ini yang sering kita gunakan itu yang ini. Notasi sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3. Nah, ketika ini diuraikan, kemudian kita buat satu rumus atau formula, maka untuk sigma I, ingat I-nya di sini mulai dari 1 sampai N, ya. Ini bisa dirubah menjadi 1/N dikali N tambah 1. Sedangkan I pangkat 2 itu nilainya adalah 1/6 kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Ini harusnya diturunkan, tapi untuk saat ini saya tidak menurunkan ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa berkesempatan untuk membuat videonya penurunan rumusnya, tapi semoga saya harap ini sudah kalian dapatkan di dasar-dasar matematika. Nah, begitupun dengan I pangkat 3. I pangkat 3 dibuatkan formula, dihasilkan ya, bukan dibuatkan, tapi dihasilkan formula 1/2 N dikali N tambah 1 dikuadratkan. Jadi ini harus kalian ingat, karena kita akan gunakan nantinya. Oke. Nah, untuk untuk pendahuluan luas. Nah, saya ingin kalian lihat. Di sini saya memiliki satu grafik. Nah, grafik ini adalah grafik fx sama dengan x kuadrat. Mana sih ini? X kuadrat. Jadi grafiknya itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini kalian bisa lihat apa sih maksudnya itu, Bu? Nah, ini adalah yang tanda merah ini adalah luasan yang ingin kita hitung. Ya, luasan yang ingin kita hitung. Nah, ini berubah menjadi seperti ini, diawali dengan kita membagi dia satu partisi. Sebentar. Saya kembali ya. Nah, ini adalah satu partisi. Ya, satu partisi di mana ini saya ambil di atas grafik. Jadi grafik kita itu yang ini. Ya kan? Di atas grafik. Nah, maka luas daerah yang ingin dihitung itu yang merah. Beda dengan grafik yang kedua, dia grafiknya sama-sama fx sama dengan x kuadrat, tetapi saya mengambil ketinggiannya itu di bawah grafik. Jadi yang pertama itu ketinggiannya mengikuti ketinggian yang kedua. Yang kedua kan mulai dari batas yang kedua ya, batas ini sampai batas ini. Nah, batas yang saya ikuti adalah batas tinggi yang kedua. Pada batas yang kedua yang ini. Jadi saya ambilnya di atas berada di atas grafik. Sedangkan yang grafik kedua ini adalah luasan yang berwarna merah ini adalah luas daerah yang tingginya saya ambil mengikuti batasan awalnya, yaitu 1. Tadi kan yang kita ikuti tingginya adalah batasan yang kedua ya, yang ini. Nah, sehingga kita menghasilkan segi 4 ini. Sedangkan yang ini, saya mengikuti ketinggian dari batasan yang pertama, yang ini. Yang 1. Karena tujuan kita adalah menghitung luas daerah yang berada yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan x kuadrat dan 1 sampai 2. Jadi garis 1 dan sampai dengan garis 2 gitu.
Nah, untuk grafik pertama, saya mengikuti ketinggian pada batas yang kedua. Jadi tingginya kan yang ini tingginya. Jadi batasnya perseginya yang ini. Nah, sedangkan yang grafik kedua tingginya ini. Jadi dia menghasilkan segi 4 yang ini. Nah, itu kalau dia satu partisi. Bagaimana kalau dua partisi? Nah, dua partisi, jadi di sini ada kalau dua partisi berarti 1 sampai 2 saya partisi menjadi 1,5 ya, di titik 1,5. Jadi di titik 1,5 ini saya tarik garis. Jadi sekarang ada dua partisinya. Ada mulai dari 1 sampai 1,5 dan 1,5 sampai 2. Nah, dua partisi ini, yang partisi pertama saya mengikuti ketinggian dari batas yang kedua partisi yang pertama. Jadi batas keduanya, partisi pertama kan 1 sampai 1,5. Nah, tingginya itu adalah tinggi batas yang kedua atau batas 1,5 itu tingginya adalah ini. Sehingga dia akan menghasilkan balok ini. Nah, kemudian partisi kedua itu mulai dari 1,5 sampai 2. Batas yang kedua itu tingginya yang ini. Jadi menghasilkan satu kotak lagi yang lebih besar. Ya kan? Nah, yang di grafik kedua seperti itu juga, saya mempartisi 1 sampai 2 menjadi dua bagian sehingga titik tengahnya adalah 1,5. Nah, titik tengah 1,5 ini di sini untuk partisi yang pertama tinggi batas yang awalnya itu yaitu 1, tingginya yang ini. Jadi saya mendapatkan satu kotak ini. Kemudian 1,5 sampai 2 tinggi awalnya yang ini. Nah, sehingga saya dapati dua kotak yang lebih besar. Nah, jadi ingat ya, yang merah ini adalah daerah yang ingin kita hitung, ya, yang ingin kita hitung. Nah, ini untuk dua partisi. Sekarang saya mau rubah lagi menjadi, memperbanyak lagi menjadi 3 partisi. 3 partisi. Ini juga 3 partisi. Nah, jadi partisi yang pertama, kakak ambil dulu ini, Citi. Jadi partisi yang pertama, Nah, partisi yang pertama mulai dari 1 sampai titik ini. Aduh, kenapa saya jalan? Titik ini. Partisi yang kedua adalah titik di sini sampai titik ini. Ya, diikuti ya apa yang saya tunjuk ya. Kemudian titik ini sampai titik ini. Nah, ingat kita di grafik pertama kita mengikuti ketinggian pada batas yang keduanya. Nah, untuk batas selang 1 sampai ini, titik ini, berarti batas keduanya kan yang ini. Nah, ketinggiannya sampai ke sini. Jadi ketinggiannya ini. Nah, selang yang kedua, yang ini, itu batas yang keduanya yang di sebelah sini, ketinggiannya ini. Jadi dapat kita satu kotak lagi. Kemudian selang yang ketiga, ketinggian yang keduanya atau selang yang keduanya yang ini, batas yang keduanya ini berarti ketinggiannya yang ini. Tuh, ya. Nah, ini untuk grafik pertama. Karena kita mengikuti ketinggian pada batasan yang kedua. Sekarang grafik yang kedua, kita mengikuti batasan yang ke-1 atau batasan awalnya. Jadi selang 1 ya, batas awalnya kan 1, berarti ketinggiannya yang ini. Kemudian kotak kedua atau selang kedua mulai dari sini sampai sini berarti batas yang pertamanya ini. Jadi ketinggiannya ini ya. Kemudian selang yang ketiga batas awalnya ini, batas keduanya ini berarti kita ikuti ketinggian batas pertama. Jadi yang ini. Nah, sekarang saya tambah lagi selangnya menjadi 4. Nah, berarti kita akan dapat 4 selang. 1, 2, 3, 4. Selang yang pertama kita mengikuti ketinggian batas keduanya. Jadi yang ini. Selang kedua batas keduanya ketinggiannya ini. Ya. Selang ketiga batas keduanya ketinggiannya ini. Dan selang yang keempat batas keduanya ini. Berarti ketinggiannya ini. Nah, untuk grafik kedua, selang pertamanya batas
awalnya yang ini, sehingga ketinggiannya ini. Kemudian selang yang kedua, batas awalnya ini, jadi ketinggiannya ini. Lalu selang yang ketiga, batas awalnya ini, ketinggiannya ini. Selang yang keempat, batas awalnya ini, maka ketinggiannya ini. Nah, gitu. Terus saya sampai membagi daerah yang ingin saya hitung ini menjadi ini, banyaknya partisinya itu adalah sebanyak 13, 14, 15 sampai bertambah terus. Nah, kita lihat di sini, makin dia bertambah, maka partisi-partisinya itu akan makin mengecil. Ya kan? Segi-segi empatnya ini akan makin mengecil. Sehingga apa? Ingat, yang ingin kita hitung adalah daerah merahnya. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini. Nah, daerah merah yang ingin kita hitung. Berarti yang ingin kita hitung sebenarnya itu adalah daerah yang berada di bawah grafik dan yang dibatasi oleh 2 dan 1 serta sumbu X. Berarti yang kita ingin hitung kan sebenarnya yang ini saja. Yang tidak ingin kita hitung ini. Berarti kalau misalnya partisinya hanya satu, maka daerah yang mestinya tidak kita hitung ikut terhitung. Yang manakah itu? Yang ini. Ini sebenarnya tidak usah dihitung, tetapi dia ikut terhitung, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk grafik pertama. Untuk grafik kedua, kita lihat ketika dia partisinya hanya satu, maka daerah yang harus kita hitung kan sebenarnya ini. Di bawah grafik dibatasi 2 dengan 1 serta sumbu X. Ternyata yang harusnya kita hitung itu tidak terhitung. Yang ini, yang warna putih ini kan tidak terhitung. Ya kan? Nah, jadi banyak sekali yang mestinya kita ambil, kita hitung, tapi tidak ikut terhitung. Sedangkan di grafik kedua, banyak daerah yang mestinya kita tidak hitung, tetapi ikut terhitung. Nah, itu untuk satu partisi. Kalau dua partisi, nah berarti daerah yang, untuk grafik pertama ya, daerah yang tidak perlu kita hitung itu berkurang. Ini satu kotak ini kan. Jadi yang kita hitung kan sekarang yang merah. Nah, jadi yang tadinya daerah yang kita hitung, yang mestinya kita tidak hitung. Nah, ikuti ya kata-kata saya, kalimat-kalimat saya. Daerah yang mestinya kita tidak hitung tapi ikut terhitung. Nah, ini dia berkurang kan? Jadi tadinya kan sampai sini. Nah, ini berkurang tinggal segini. Nah, sedangkan yang grafik kedua, daerahnya yang mestinya kita hitung tapi tidak ikut terhitung itu juga jadi berkurang. Dengan ditandainya makin bertambahnya partisi. Dia di sini partisinya ada 2. Nah, sekarang kita tambah lagi partisinya menjadi 3. Menjadi 3. Nah, daerah yang tadinya kita tidak perlu hitung tapi ikut terhitung itu makin berkurang. Ya kan? Ini makin berkurang, yang merah di atas. Yang merah di atas grafik ini makin berkurang. Sedangkan di grafik kedua, daerah yang mestinya kita hitung tapi tidak ikut terhitung, itu juga makin berkurang. Ini, yang putih ini, dia makin berkurang. Nah, coba kalian perhatikan, makin banyak partisinya, maka di grafik kedua, daerah yang tadinya kita tidak perlu hitung tapi ikut terhitung, itu makin berkurang. Ini, ya kan? Sedangkan untuk grafik kedua, daerah yang tadinya harusnya kita hitung, tapi tidak terhitung juga itu makin berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa makin dia banyak partisinya, maka luas yang kita ingin hitung atau luas yang ingin kita cari itu makin mendekati luas daerah yang sebenarnya. Ya, nah jadi ini menandakan makin banyak partisinya makin bagus. Nah, ini kita tinggalkan dulu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk atau kembali ke sini. Nah, ini kalau saya mau kita lihat secara grafik seperti ini ya. Jadi
Ini adalah grafik fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah grafik fx sama dengan x kuadrat. Nah, yang ingin kita hitung itu adalah grafik daerah yang berada di bawah grafik dan dibatasi oleh x sama dengan 2 dan x sama dengan 0. Dan tentunya adalah sumbu x juga. Nah, jadi yang kita hitung ini. Nah, kemudian yang kita lihat tadi itu dibagi-bagi partisinya. Maka ada partisi, kalau saya mau perjelaskan, dia sebenarnya gini. Nah, ini adalah partisi-partisinya. Tadi kan tidak kelihatan kan ya. Nah, ini anggaplah dia lurus ya. Nah, berarti ini adalah X yang pertama. Jadi kita misalkan 0 ini, yang 0,0 ini, berarti X0, kita katakan dia sebagai X0. Jadi X0 mulai dari 0 dan Xn, N ini sampai 2. Jadi batas akhir ya. Batas akhir kita sebut sebagai Xn. Nah, mulai dari X0 sampai Xn ini kita bagi-bagi lagi. Kita partisi-partisi lagi. Partisi kan itu sebenarnya pembagian ya, di partisi-partisi. Sama dengan ruangan. Nah, satu ruangan dipartisi menjadi 2. Dibuatlah satu partisi tembok-tembok kaca itu. Nah, itu partisi ya. Nah, ini dipartisi. Kita partisi menjadi beberapa bagian. Nah, taruhlah ini partisinya seperti ini. Nah, berarti kalau saya partisi ini menjadi X1, ini menjadi X2 yang ini menjadi X2, ini menjadi X3 dan seterusnya sampai Xn. Ya kan, Xn. Nah, kita ambil satu. Jadi kita ambil yang apa namanya? Yang kotak ini. Ya. Bu, kenapa harus kotak ini? Kenapa tidak yang lain? Ya, bolehlah yang lain, tapi kita fokus saja dulu ya. Taruhlah yang kita mau ambil itu sama-sama. Sama. Nah, kotak ini kita bawa dia keluar, jadilah dia seperti ini. Nah, jadilah dia seperti ini. Jadi ini adalah grafiknya yang ini. Ya, dimana ini adalah fx. Jadi titik ini saya anggap dia sebagai, ini adalah partisi yang ke I. Jadi makanya saya ambil di sini misalkan adalah xi. Dia partisi yang ke I. Nah, kenapa ya partisi yang ke I ini misalkan? Ini 0. Jadi ini partisi yang pertama X1, partisi yang kedua X2, partisi yang ketiga X3, kan gitu. Nah, sekarang ini adalah partisi yang ke I. Taruhlah kita sejak kita umumkan perumum ya menjadi partisi yang ke I. Nah, sekarang sebelum XI ini pasti ada XI kurang 1. Ya kan? XI kurang 1. Mana ya? Aduh. Ini XI kurang 1. Sama juga kan dengan ini partisi yang ketiga. Sebelum ketiga pasti ada 3 kurang 1, 2. Nah, jadi ini adalah partisi yang ke I. Sebelum ke I pasti ada batas awalnya yaitu XI kurang 1. Nah, jadi ketika di sini XI kurang 1, maka tingginya adalah fxi kurang 1 karena kita punya fungsi fx. Jadi kalau x-nya xi kurang 1 maka kita substitusi ini menjadi xi kurang 1. Maka tingginya itu yang ini. Kemudian yang ini xi maka tingginya yang ini. Ke grafiknya ini kan fxi. Nah, inilah yang kita ambil sebagai batasan tinggi dari batasan awalnya. Jadi terdapatlah kotak yang di bawah grafik tadi kan, yang grafik kedua. Nah, itu. Jadi mulai dari X0 sampai Xn, kita kita perhatikan dulu bahwa dia terbagi menjadi beberapa partisi. Kita tidak mau menyebutkan dia partisinya berapa. Jadi kita sebutkan saja N. Nah, jadi mulai X0 ini, saya tulis di sini.
Jadi kita mulai dari X0 sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kita partisi sebanyak N partisi. Nah, jadi mulai dari X0 ke X1, X1 ke X2, kita lihat sekarang partisinya atau lebar partisinya itu kan sama panjang semua, ya kan? Jadi berapakah pertanyaannya, berapakah panjang tiap atau lebar tiap partisi ini? Nah, jawabannya adalah mulai dari Xn, jadi kita beri dia simbol sebagai delta X. Jadi Xn itu adalah delta X itu adalah Xn dikurang X0 per N. Jadi lebar ini itu adalah delta X. Ini juga sama lebarnya adalah delta X. Ini juga sama, ya. Ini delta X, semua sama. Lebarnya adalah delta X. Mulai dari sini delta X, mulai dari sini delta X, dan seterusnya. Delta X. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan delta X? Rumus untuk mendapatkan delta X tidak lain adalah Xn dikurang X0 dibagi N. Jadi mulai dari 2 dikurang X0, X0-nya adalah 0 per N. Sehingga lebar delta X itu sendiri tidak lain adalah 2 per N. Nah, dari sini kita bisa dapat, karena X0-nya adalah 0, maka X1-nya tidak lain adalah X0 ditambah delta X, ya kan? X0 sendiri apa? X0 sendiri adalah 0 ditambah 2 per N, delta X-nya. Sehingga X1 itu kita dapatkan adalah 2 per N. Kalau X2 tidak lain adalah X1 ditambah delta X. X0, X1. X1-nya adalah X0 ditambah delta X. X2 adalah X1 ditambah delta X. Nah, sekarang X2-nya berapa? X1 tambah delta X berarti X1-nya tadi apa? X1-nya adalah 2 per N. Berarti 2 per N ditambah delta X. Delta X-nya adalah 2 per N juga. 2 per N. Atau saya bisa katakan ini sebagai 2 kali 2 per N. 2 per N itu apa? Atau saya tulisnya gini deh, biar jelas ya. X1 tadi apa? X1 itu adalah X0 ditambah delta X, ya kan? Ditambah delta X. Berarti X0 ditambah 2 kali delta X. Ya. Sehingga X0-nya itu tadi apa? X0-nya adalah 0 ditambah 2 kali 2 per N. Sama dengan 2 kali 2 per N. Atau tidak lain adalah 2 delta X. Nah, sekarang X3. X3-nya apa? X3-nya tidak lain adalah X2 ditambah delta X. X2-nya apa? X2-nya adalah 2 delta X. 2 delta X ditambah delta X sama dengan 3 delta X. Atau 3 kali 2 per N. Nah, kalau X4 sama dengan X3 ditambah delta X. X3-nya tadi apa? 3 delta X ditambah delta X sama dengan 4 delta X. Berarti 4 dikali 2 per N. Nah, kalau begitu kita lihat tadi. Kita lihat kalau X0-nya adalah 0. X1-nya adalah 2 per N atau tidak lain adalah delta X itu sendiri. X2
2 kali delta X. X3, 3 kali delta X. X4, 4 kali delta X. Berarti kita bisa umumkan bahwa X1 tadi itu sebenarnya adalah 1 kali delta X. Ini adalah 1 kali delta X. Atau delta X. Nah, ini 0 kali delta X berarti 0 juga. Nah, jadi secara umum kalau saya ini saya tulisnya ke bawah sebenarnya ya, tapi saya tulis di sini. Secara umum kita perumum kalau kita mau mencari XI berarti rumusnya apa dong? XI. Ada yang tahu? X0 tadi 0 kali delta X. X1, 1 kali delta X. X2, 2 kali delta X. X3, 3 kali delta X. X4, 4 kali delta X. Sehingga kita bisa perumum menjadi XI itu apa? XI sama dengan XI sama dengan I dikali delta X. I dikali delta X. Atau I dikali 2 per N. Ya kan? Nah, kalau gitu ini kan tadi per umum. Jadi kalau XN-nya apa? XN-nya adalah N dikali delta X. Atau N dikali 2 per N sama dengan, ini saling inverse berarti 2. Betul ya? XN-nya yang ini. XN-nya sama dengan 2. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, ini kita baru dapatkan X1, X2, X3 sampai ke Xn. Dan kita perumum menjadi XI. Jadi XI-nya sekarang adalah delta I kali delta X atau I kali 2 per N. Nah, kembali ke sini. Ini kita mau hitung luasnya. Ya kan? Ini kita mau hitung luasnya. Nah, sekarang yang kita ingin hitung adalah yang berada di bawah grafik yang segi 4 ini. Yang segi 4 ini. Nah, sekarang kalau begitu luas segi 4 sekarang apa? Apa sudah berubah? Luas persegi 4. Luasnya apa? Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, merujuk ke gambar ini, kita punya persegi apa? Persegi misalkan ini adalah persegi A, B, C, D. Nah, jadi luas ABCD, luas ABCD itu tidak lain adalah panjangnya ini atau sama dengan tingginya ya. Kemudian ini adalah lebarnya. Lebar atau delta X-nya, ya kan? Lebar dari sini ke sini, yang ini tadi dari sini ke sini semua adalah delta X. Nah, berarti untuk persegi ABCD ini tidak lain adalah panjangnya adalah tinggi dari persegi ini tidak lain adalah ini kan FXI kurang 1 karena kita mengikuti tinggi dari batas yang pertama. Batas yang pertama tidak lain adalah FXI dikurang 1. Nah, kalau kita mengikuti batas tinggi yang kedua, berarti batas tinggi yang kedua yang ini, yang grafik pertama tadi kan? Nah, ini berarti ini adalah tinggi dari batas yang kedua, yang ini. Nah, atau kita hitung yang partisi ini saja dulu ya, yang partisi di ini, FXI. Nah, sekarang berarti tingginya itu adalah menjadi yang ini. Jadi tinggi segi 4 ini D, D-nya di sini. Nah, berarti tinggi kita sekarang adalah FXI. Nah, jadi untuk luas ABCD, setelah kita dapat XI, ya, maka kita cari FXI-nya. FXI-nya apa? Ini jangan kalian perhatikan dulu. FXI itu adalah XI pangkat
2. Nah, sedangkan XI sendiri itu adalah 2I per N. Ini dikuadratkan. Sehingga Fxi itu sendiri adalah 4I kuadrat per 4I kuadrat per N kuadrat. Ya. Bisa paham ya? Fxi itu sekarang adalah Fi pangkat 2 per N pangkat 2. Nah, setelah itu kita ingin cari luasnya. Nah, luas tiap persegi itu adalah panjang kali lebar. Untuk luas ABC berarti luasnya adalah panjangnya tingginya adalah Fxi dikali dengan lebarnya. Lebarnya adalah delta X. Nah, jadi untuk luas keseluruhan itu adalah luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua, ditambah luas yang ketiga sampai dengan luas yang ke I, ditambah sampai kepada luas yang ke N. Nah, kalau gitu luas pertama 2 sampai ke N itu yang mana? Ya, tidak lain adalah yang ini tadi, ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis dengan menggunakan sigma. Sigmanya apa? Sigmanya adalah mulai dari 1 sampai N. Ya, mulai dari 1 sampai N dari Fxi kali delta X. Jadi di sini kita dapatkan bahwa Fxi-nya ini luasnya ini adalah sigma dari Fxi kali delta X. Nah, Fxi itu tadi apa? Fxi-nya adalah, kita lihat tadi yang ini. Nih, Fxi-nya adalah 4I kuadrat per N kuadrat. Berarti sigma dari I mulai dari 1 sampai N dari 4I kuadrat per N N kuadrat dikali delta X. Nah, delta X sendiri itu tadi apa? Delta X itu adalah 2 per N. 2 per N. Per N kuadrat kali 2 per N. Nah, jadi sigma I mulai dari 1 sampai N, kita punya 8I kuadrat per N pangkat 3. Nah, jadi sini 8-nya bisa kita majukan ke depan, sigma I 1 sampai N. Nah, kita sekarang punya 8 per N-nya juga ya, N per 3. Kenapa? Karena N itu tidak masuk kepada ini, indeks. Indeks yang kita ada hanya I. Jadi yang ada di depan sigma itu boleh I saja. Jadi I kuadrat. Nah, sigma I kuadrat tadi apa? Ada yang catat? Saya bawa ke sini ya. Nah, berarti 8 per N pangkat 3. Sigma 1 sampai N dari I kuadrat. Nah, sigma I kuadrat tadi itu apa? Nggak dicatat. Nah, ini. Sigma I kuadrat itu adalah 1/6 N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Kalau ini dijabarkan itu apa? Itu sama dengan 1/6 dikali N kuadrat tambah 1 Per 6. dikali 2N tambah 1. Ini kalau dijabarkan lagi 1/6 kali 2N pangkat 3 ya, ditambah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, jadi kita jabarkannya seperti ini ya. Itu kita diingat ya. Coba ditulis dulu biar bisa didikte nanti.
diktekan saya. Sudah? 1/6 kali 2n pangkat 3 tambah n kuadrat tambah 2n tambah 1. Kita kembali ke sini. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 8 per n pangkat 3 dikali sigma i pangkat 2 kita rubah menjadi 1/6 dikali n pangkat 3. Berapa tadi? Ditambah 2n pangkat 3. Oh, 2n pangkat 3 ditambah N pangkat 2 n pangkat 2 tambah 2n tambah 2n tambah 1. 1. Oke. Nah, jadi kita masukkan sehingga hasilnya 8/6 dikali n pangkat 3 per 2n pangkat 3 per n pangkat 3 berarti tinggal 2 ditambah 1/n dikali masuk semua ya, ditambah 2 per n kuadrat ditambah 1/n pangkat 3. Nah, jadi luasnya itu adalah ini. Kita masukkan lagi coba. Berarti kita punya ini bagi 2, 3 berarti 8/3 ya. 8/3 ditambah 4/3n ditambah 8/3n kuadrat ditambah 8/6n pangkat 3. Nah, jadi luas keseluruhannya itu adalah ini. Bu, kok ada n-nya? Ya, ini ada n-nya kenapa? Karena n-nya ini kita tadi tidak mengatakan bahwa banyaknya partisinya itu sekian. Kita hanya mengatakan partisinya itu adalah sebanyak n. Ya, jadi luas dari daerah yang ingin kita hitung itu tergantung dari berapa n-nya, ya kan? Nah, sekarang saya mau kalian lihat ini lagi. Ini makin dia mendekati luas daerah yang sebenarnya itu pada saat n-nya kecil atau n-nya besar? N-nya besar. Dia akan mendekati luas yang sebenarnya itu pada saat n-nya makin banyak kan? N-nya makin banyak berarti dalam hal ini n-nya makin besar. Nah, sekarang n yang besar itu seberapa? Ini adalah partisi sebanyak 3 partisi. Masih bisa tidak kita partisi lagi? Bisa, ya kan? Kita partisi sebanyak 33 bisa tidak? Bisa. Partisi sebanyak 2 kalinya ini atau 64 bisa. Kita partisi sebanyak 100 kali bisa. Yang mana lebih besar? Yang mana yang lebih bagus? Ketika kita mempartisi sebanyak 32 atau kita mempartisi sebanyak 100 partisi, yang mana yang lebih bagus? 100. Ketika kita mempartisi 100, ya kan? Kalau kita mempartisi 1000, yang mana yang lebih bagus? Apakah kita mempartisi 100 atau mempartisi 1000? 1000. 1000. Yang mana yang lebih bagus? Kita partisi 1000 atau mempartisi 1 juta partisi? 1 juta partisi. 1 juta ya. Jadi makin banyak makin bagus. Nah, banyaknya di sini seberapa? Kita nggak tahu banyaknya karena ketika kita mengatakan 1 juta, oh ternyata ada 1,1 juta. Kita mengatakan 1 miliar, ternyata ada 1,1 miliar. Ya kan ada yang lebih besarnya lagi. Terus kita mengatakan selalu saja ada yang lebih besar daripada angka yang kita sebutkan. Sehingga kita mengatakan bahwa yang mana yang lebih bagus ketika dia dipartisi sebanyak tak hingga banyaknya. Nah, ya kan? Jadi di sini kita menginginkan mempartisi sebanyak tak hingga banyaknya. Kita gunakanlah yang namanya limit. Masih ingat kan limit?
limit pada saat kita di kalkulus 1 ya. Jadi luasnya ini tadi kita sudah dapatkan, luas adalah ini. Saya tulis di sini saja. Luasnya adalah 8/3 ditambah 4/3 N ditambah 8/3 N kuadrat ditambah 8/6 N pangkat 3. Saya mempartisi luasnya ini, menggunakan limit. Jadi luasnya adalah limit N menuju tak hingga. Partisinya itu menuju tak hingga banyaknya. Itu yang saya inginkan. Ya kan? Kita limitkan N sebanyak tak hingga banyaknya. Saya tuliskan bahwa mana anunya tadi. Nah, 8/3 ditambah 4/3 N ditambah 8/3 N kuadrat 8/6 N pangkat 3. Jadi sifat limit apa, kita substitusi langsung saja ya. Nah, ketika kita mensubstitusi hingga kita dapatkan apa? 8/3 ditambah 4/3 kali delta N ditambah 8/3 tak hingga N 2 ditambah 8/N kali tak hingga pangkat 3. Kan gitu. Setiap sesuatu yang dibagi dengan tak hingga banyaknya itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi luas keseluruhannya adalah 8/3. Inilah luas daerah yang ingin kita hitung. Ya. Jadi coba kalian bandingkan, kalau misalnya dipartisi menjadi satu partisi saja, berarti N-nya mendekati 1. Kalau N-nya mendekati 1 berarti 8/3 tambah 4/3 tambah 8/3 tambah 8/6, itu banyak sekali daerah yang mestinya tidak kita hitung tetapi ikut terhitung. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mempartisi sebanyak N partisi, sebanyak tak hingga banyaknya partisi, maka nilai daerah yang harusnya kita hitung betul-betul terhitung gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan tinggi untuk batasan yang atas. Untuk batasan atasnya. Kalau batasan bawahnya bisa juga ya dengan menggunakan ini, berarti kan kita mulainya dari X0. X0 sampai kepada nantinya di sini batas partisi yang terakhir itu adalah XN dikurang 1. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita mulai dari 0, maka kita berakhir di N kurang 1. Kalau kita mulai dari 1, maka kita berakhir di N. Gitu. Jadi nanti untuk perhitungan segitiga segi 4 dengan tingginya fxi kurang 1, itu nanti akan berakhir di luasnya itu adalah mana dia? L sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 sampai ke ini LI tambah LN kurang 1. LN kurang 1 maksudnya di sini luas dari partisi yang ke N dengan tinggi N kurang 1. Gitu ya. Nah, ini yang harus kalian lihat bahwa yang kita gunakan itu adalah luasnya tadi itu adalah limit mana ya? L sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari fxi, limit dari sigma I mulai dari 1 sampai N dari fxi dikali delta X. Nah, disinilah
apa namanya, peran limit. Ketika limit ketemu dengan sigma, maka itulah yang kita sebut sebagai integral. Di mana integralnya itu mulai dari batas 1 sampai n. Kalau batasnya di sini kita katakan 1 sampai A sampai B. Dari fx delta x ini adalah diferensial terhadap x atau turunan terhadap x. Maka inilah yang integral inilah merupakan sebenarnya pengertian dari menghitung luas daerah yang berada di bawah kurva fx dengan batasan A sampai 0. Gitu ya. Nah, inilah mengapa dikatakan sebagai integral tentu, karena integralnya itu memiliki batas, dia tertentu, batasnya tertentu mulai dari batas A sampai batas B. Ya, seperti itu ya. Untuk contohnya, saya rasa ini saya akan bagikan nanti LKM-nya ya. Di situ nanti ada contoh. Insya Allah saya usahakan untuk menyelesaikannya. Sebenarnya sudah ada, tetapi belum selesai. Makanya saya belum upload tadi malam, supaya karena kalau saya upload hari ini, kemudian setelah saya revisi, saya upload lagi, nanti kalian bingung yang mana ini sebenarnya ya. Jadi saya nanti uploadnya yang hasil akhir saja. Ini belum saya ini. Saya rasa kita lanjut saja ya untuk Riemann. Nah, kalau jumlah Riemann itu berbeda dengan tadi yang kita punya tadi itu, dia bawahnya atau alasnya itu semuanya sama besar. Alasnya itu delta x semuanya, setiap partisi itu lebarnya sama, ya kan? Sama-sama delta x. Nah, beda kalau kondisi kita sekarang. Kalau sekarang misalkan kita punya ini. Ini adalah fx. Nah, kemudian kita punya titik-titik x tertentu. Ini. Nah, ini misalkan ini adalah x0-nya. Ini adalah satu titik-titik tengah dari partisi. Jadi ya, oh ya sudah benar sih tadi. Ini misalnya x1, x2, x3 ya. Nah, di partisi ini saya buat semacam ini. Ini titik tengahnya, oh ini x3, ini x4. Nah, kemudian jadi ini adalah titik tengah, jadi saya bisa mengatakan delta x bar 1, x bar 2, x bar 3, ini x bar 4, dan seterusnya ya. Ini x bar 5. Ini x bar 6, x bar 7. Nah, kita lihat partisi yang terbentuk pada gambar ini, kita lihat lebarnya itu tidak sama, ya kan? Lebar-lebarnya tidak sama. Ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang sedang lagi, kemudian ada yang panjang lagi, ada yang sedang lagi, kan gitu. Ini tidak sama panjang. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa misalkan ini adalah partisi yang pertama, partisi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya ya. Nah, jadi titik-titik yang terbentuk itu adalah ini x1 bar, x2 bar, x0 bar, ya. Ini juga kita ambil kalau gitu. Nah, ini sampai ke taruhlah di sini n, ya. Ada n bagian atau
Di sini ada berapa? 7 ya? Ada 7. Nah, berarti untuk jumlah Riemann itu seperti ini. Luasnya itu adalah partisi yang pertama, jadi luas yang 1 ditambah luas yang kedua sampai pada luas yang ke, kita ambil di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas yang ke 8. Gitu, ya. Nah, sekarang oh ini X0 sih. L7 saja. Nah, sekarang ini adalah, jadi tiap-tiap partisi ini luas rumusnya beda-beda. Jadi untuk yang pertama misalkan, yang pertama itu tingginya kita ambil dari titik pusatnya, titik tengahnya. Titik tengahnya itu tidak lain adalah X1. Jadi tingginya otomatis adalah F X1 dikali dengan, bukan lagi delta X, tetapi delta X-nya itu beda-beda. Jadi untuk X1 ini, delta X-nya itu adalah yang ini dikurang ini. Gitu kan? Jadi kita harus cari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, dan seterusnya. Ini bisa didapatkan dari titik-titik ini. Nah, jadi ada penentuan titik-titik ini. Misalkan di sini adalah 1, ini adalah 1,5, ini adalah 1,75, ini 2, ini 2,1, ini berapa? 2, ini misalnya 2,5, ini 2,6, ini 2,8, dan ini 3. Nah, berarti untuk X1 sendiri itu adalah 1,5 dikurang 1 per 2. Itu sama dengan 1,5, 0,5, 0,25. Nah, ini semua kita gunakan. Kita gunakan untuk mendapatkan ini. Jadi, untuk dapatkan ini ya. Jadi, tiap luas itu beda-beda. Kita dikali X1 bar ditambah Fx2 dikali X2 bar dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai jumlah Riemann, di mana rumus itu sama juga ya. Jadi Fxi sama dengan 1 sampai n Fxi dikali delta Xi. Nah, jadi beda. Tadi yang sama yang sama ininya alasnya itu dia hanya delta X saja. Tetapi kalau untuk jumlah Riemann karena dia alasnya tidak sama panjang, maka kita menggunakan indeks I di delta X-nya. Gitu, ya. Nah, ini mungkin yang saya berikan kepada kalian untuk jumlah Riemann. Nanti insya Allah bisa kalian bacakan baca lebih ininya di LKM nanti ya. Setelah kalian membaca, insya Allah bisa kalian dapat mengetahui apa yang mungkin kalian tidak pahami. Nah, ini definisi Riemann, integral apa tadi? Jumlah Riemann. Sekarang kita masuk ke divisi integral tentu. Jadi awalnya itu dari sini tadi ya, dari menghitung suatu persegi yaitu Fxi kali delta Xi, kemudian kita jumlahkan semua partisinya mulai dari partisi yang pertama sampai partisi yang ke n, kemudian partisi itu kita partisi sebanyak hingga banyaknya. Nah, di sini P ini adalah luas partisi. Jadi misalkan ini adalah partisinya. Nah, ini adalah delta X-nya. Delta X-nya. Semakin banyak N-nya, misalnya yang mau dipartisi itu yang ini. Ya, jumlah ini. Nah, kita partisi nih. Kita partisi sebanyak N. N-nya itu makin banyak
kita kan ingin mendekati partisinya itu makin tak hingga banyaknya, ya kan? Nah, sekarang luasnya itu atau panjangnya itu kalau dia partisinya makin banyak, itu panjangnya bagaimana delta X-nya? Atau yang sekarang kita sebut dengan part P dalam harga mutlak ini. Tadi kita punya ini, 1 cm misalnya. Kita mempartisi sebanyak 1, maka panjang P-nya itu adalah 1. Sekarang saya partisi 2. Ini ya, saya partisi sebanyak 2, maka partisinya itu menjadi 1/2. Saya partisi lagi menjadi 4, maka panjang tiap partisinya adalah 1/4. Saya partisi lagi. Setiap partisi saya partisi lagi. Jadi panjang tiap partisi adalah sebesar 1/8. Saya partisi lagi menjadi 1/16. Begitu seterusnya. Jadi tiap kita mempartisi maka luas partisinya atau panjangnya itu menjadi semakin kecil. Iya kan? Semakin kecil, semakin dia dipartisi sebanyak tak hingga banyaknya. Sehingga 1/tak hingga banyaknya partisi itu akan menghasilkan 0. Nah, inilah yang kita maksud dengan panjang partisi itu adalah mendekati 0. Jadi kita rubah yang tadinya menjadi dari N menjadi tak hingga, ya, dari N menjadi tak hingga, menjadi panjang partisi itu adalah mendekati 0. Gitu ya. Jadi nanti kalau umpamanya di buku-buku kalian lihat, kemarin Bu Tri ajarkan N sampai tak hingga. Kenapa ini berubah menjadi P dalam dalam harga mutlak tak sampai 0? Nah, ini sama sebenarnya. Jadi N ini adalah banyaknya partisi. Banyaknya partisi itu sebanyak tak hingga banyaknya yang menyebabkan panjang dari tiap partisi itu akan mendekati 0, ya. Nah, jadi berbekal dari situ maka limit dari sigma fx delta x itulah yang kita sebut sebagai integral mulai dari A sampai B. A ini adalah x0-nya dan B adalah xn-nya, ya. Fx dx. Gitu ya. Jadi saya harap kalian sudah paham apa sih maksud integral itu. Kalau penggunaan integral kan di jurusan lain, jujur saya mengajar di di kimia itu tidak akan sedetail ini, tidak akan mulai dari awalnya saya menjelaskan tentang integral, tidak. Tapi kalian sebagai mahasiswa matematika harus tahu asal mula dari integral itu seperti apa. Nah, asal mulanya seperti itu tadi, ya. Oke, jadi integral A sampai B dari fx dx inilah yang kita sebut sebagai integral tentu. Itu berasal dari menghitung luas tadi dengan menggunakan Riemann, ya. Nah, inilah makanya disebut sebagai integral Riemann karena yang menemukan pertama kali itu adalah Riemann. Nah, ini maksudnya adalah fx dx ini, fx delta x ini tadi adalah menghitung satu partisi. Ini, maksudnya ini adalah luasnya, ya, luas panjangnya mulai dari sini sampai sini, gitu. Nah, jadi tiap partisi itu adalah fx kali delta x. Nah, delta x ini yang kita jumlahkan tiap partisinya dari x1 sampai x2, dalam hal ini adalah A sampai B, ya. Maka kita menjumlahkan kemudian melimitkannya, di mana limit itu n mulai dari n sampai tak hingga. Kemudian kalau misalkan ini menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva dan sumbu x. Dan sumbu X dalam selang A sampai B. Nah, jika delta integral A sampai B ini bertanda negatif, maka itu menyatakan luas yang berada di bawah sumbu X. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang kalian dapatkan perhitungan integral itu bernilai negatif, itu menandakan bahwa dia berada di bawah sumbu X. Ya, jadi kita ini berbicara atau mulai tadi kondisi kita
dari atas sumbu X dan berada di kuadran pertama. Nah, adapun yang kalian harus ingat pada integral tak tentu itu ketika integralnya A sampai A, maka itu sama dengan 0 karena batasnya sama ya, sama-sama di titik itu juga, maka itu menandakan bahwa tidak ada sesuatu yang kita ingin hitung luas daerahnya ya. Kemudian integral A sampai B dari fx itu sama dengan integral B sampai A. Jadi dia terbalik sehingga nilainya menjadi negatif. Saya mau ambil satu contoh di integral minus 2 sampai 3 dari X ditambah 3 dx. Nah, secara langsung ya, tanpa memperhatikan tadi bagaimana kronologisnya ya, itu bisa kita dapatkan langsung saja bahwa integral dari X ini tidak lain adalah 1/2 X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, karena dia punya batas, kita beri dia batas min 2 sampai 3. Kita tidak perlu lagi katakan C, karena ini bukan integral tak tentu. Nah, batas ini kita substitusi, maaf ini 3X, kita substitusi ke variabel X, sehingga kita dapatkan 1/2 3 pangkat 2. Sebenarnya bisa juga sih, kalau saya pribadi biasanya pakai gini, 3 pangkat 2 dikurang minus 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 dikurang minus 2. Nah, jadi 1/2 kali 9 dikurang 4 ditambah 3 dikali 3 kurang min 2 berarti 5 ya. Sama dengan 5/2 ditambah 15. Jadi 35/2 atau 17,5. Nah, ini secara langsungnya ya, berdasarkan integral. Tetapi kalau kita dengan menggunakan definisi tadi, maka kita gambarkan dulu grafiknya ya. Kita gambarkan grafiknya. Grafiknya adalah X tambah 3. Berarti kita mulai dari 3. Di sini 3. 4 berarti ke sana. Nah, taruhlah ini fx sama dengan X ditambah 3. Nah, kita mulai dari minus 2. Berarti minus 2 itu sampai ke sini. Nah, taruhlah ini ya. Ke bawah harusnya ya. Kalau minus 2 tambah 3 berapa? Oh, 1. Berarti ini 1. Nah, di sini minus 2 sampai 3. Oh, taruhlah ini. Minus 2 sampai 3. Nah, ini kita ingin bagi. Jadi kalau kita cari delta X-nya, delta X sama dengan delta X-nya mulai dari 3 ya. 3 sampai dikurang dengan minus 2. Minus 2 dibagi dengan N. Ya kan? Berarti 3 kurang min 2, 5 per N. Jadi delta X-nya adalah 5 per N. Nah, sekarang kita cari nolnya itu mulai dari min 2. Jadi X1-nya adalah min 2 ditambah delta X. Ya kan? Jadi min 2 ditambah 5 per N. 5 per N. Kemudian X2-nya adalah X1 ditambah delta X. Berarti min 2 ditambah 5 per N ditambah ini X2 tadi ditambah 5 per N. Atau
min 2 ditambah 2 kali 5 per N. Nah, sehingga XI-nya, XI adalah X1, apa namanya? Ini X0 ya, jadi X min 2 ditambah dengan I kali 5 per N. Itu XI-nya. XI-nya kita sudah dapat, cari FXI. FXI adalah ini, X tambah 3, yang ini ya, X tambah 3, berarti XI tambah 3, ditambah 3. Berarti XI-nya sendiri adalah min 2 ditambah I kali 5 per N ditambah 3, atau 1 ditambah 5I per N. Ya kan? Nah, sehingga luasnya itu adalah sigma dari I mulai dari 0 sampai N dari Fxi dikali delta X. Berarti sigma I mulai dari 1 sampai N, Fxi-nya apa? 1 ditambah 5I per N. Dikali delta X-nya sendiri adalah 5 per N. Nah, kalau kita ini dikali ya. Nah, ini dikali berarti sigma I mulai dari 1 sampai N, 1 kali 5N. 5 per N ditambah 5I kali 5 per N berarti 25I per N kuadrat. Nah, ini begini ya. Itu sama dengan sigma kita bagi 2, 1 sampai N dari 5 per N ditambah sigma dari I mulai dari 1 sampai N dari 25I per N kuadrat. Nah, ini saya lanjut di sini saja. Jadi ini kan sama dengan 5 per N, sigma I mulai dari 1 sampai N kali 1, kan gitu ya. Kali I, ya 1. Ya, bukan I ya, 1. Ditambah sigma dari I mulai dari 1 sampai N, 25 per N, 25 per N kuadrat kali dari I. Nah, sigma jadi 5 per N. Sigma 1 itu apa? Ya, N 1 sampai N berarti N ditambah 25 per N kuadrat kali sigma I. Sigma I itu tadi apa? Mulai dari integral. Integral dari apa tadi? Minus 2 sampai 3. Dari X tambah 3 dx. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang hilang lagi. Untuk yang integralnya yang seperti biasa kan sudah dipahami. Kalau untuk penjumlahannya kan kita dapatnya gini. Fx-nya itu adalah X ditambah 3. Nah, jadi kita gambar dulu garisnya. Misalnya ini ya. Ini adalah X tambah 3 dari ini adalah X. Nah, kita mulai dari minus 3 sampai 3. Kita dapatkan tadi apa? Delta X-nya itu adalah 3 dikurang minus 2 per N atau 5 per N. Kemudian kita dapatkan XI-nya. XI-nya tadi itu apa? Min 2 ditambah I kali 5 per N atau min 2 ditambah 5I per N.
Kemudian fxi tidak lain adalah xi ditambah 3. Xi-nya adalah min 2 ditambah 5i per n dikali ditambah 3. Artinya 1 ditambah 5i per n. Nah, jadi untuk luasnya itu tidak lain adalah sigma dari I mulai dari 1 sampai N dari fxi dikali delta X. Hasilnya I1 sampai N fxi-nya adalah 1 ditambah 5i per N dikali delta X-nya adalah 5 per N. Jadi sigma I1 sampai N-nya adalah 5 per N ditambah 25I per N kuadrat. Ini kita bagi, kita kita pisah menjadi sigma I1 sampai N dari 5 per N ditambah sigma dari sigma I1 sampai N dari 25I per N kuadrat. Hasilnya ini 5 per N sigma 1 ya. Ini 1 ditambah 25 per N kuadrat sigma I1 sampai N dari I. Nah, sigma 1 itu sama dengan N. Jadi sama dengan 5 per N dikali N ditambah 25 per N kuadrat kali 1/2 N kali N tambah 1. Ya. Iya, Bu. Nah, berarti ini sama dengan 5 per N kali N sama dengan 5 ditambah 25 per N kuadrat dikali 1/2 kali N kuadrat ditambah 1. Nah, kita selesaikan 5 ditambah 25 per 2 dikali N kuadrat ditambah N per N kuadrat. Nah, hasilnya 5 saja ya. 5 ditambah 25 per 2 kali 1 ditambah 1/N. Nah, 5 tambah 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Ini hasilnya 35 per 2 ditambah 25 per 2N. Nah, kita limitkan di mana N-nya itu atau banyaknya partisi sebanyak tak hingga banyaknya dari 35 per 2 ditambah 25 per 2N. Hasilnya adalah ini sendiri, ini kan tidak ada N-nya ya, jadi tetap 35 per 2 ditambah 25 per tak hingga. Ini sama dengan 0, jadi hasilnya adalah 35 per 2 atau 17,5. Sama ya hasilnya kalau kita mengintegralkan secara biasa. Ini kita integralkan atau mencari luasnya berdasarkan jumlah Riemann ya, jumlah Riemann. Nah, sedangkan untuk integralnya ya kalau integralnya sama seperti ini saja. Jadi 1/2x kuadrat ditambah 3x itu dengan batasan min 2 sampai 3 dapatnya 1/2 pangkat 3 pangkat 2 kurang min 2 kuadrat ditambah 3 kali 3 kurang min 2. Hasilnya 9 kurang 4, 5. Berarti 5 per 2 ditambah 3 kurang min 2, 5 kali 3, 15. Hasilnya 35 per 2.
Sama ya. Nah, coba kalian bandingkan antara mencari luas dengan cara manual seperti ini dengan menggunakan sifat integral ya. Jadi sebenarnya integral itu adalah menghitung luas daerah di bawah kurva fx dengan batasan A sampai B. Itulah yang kita sebut sebagai integral. Nah, Masya Allah sekali ini kita pakai 3 bagian papan tulis. Dengan integral kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 baris saja ya. Ini pun bisa hemat diirit langkahnya atau prosesnya. Ya, jadi betapa berjasanya Riemann sehingga membuat kita lebih ini. Tapi sayang bukan muslim ya. Jadi jasa-jasanya itu ya didapatkan saja di dunia. Tidak bisa digunakan untuk akhiratnya. Ya, mungkin itu saja ya.